Tiada lagi yang bisa menggoyahkan tekadku, mematahkan semangatku, menghentikan langkahku. Bangkitlah dan terus melangkah, usai sudah jalan, bergegaslah. Nyanyikanlah alunan melodi yang gambarkan kemenangan, pengorbanan. Kita akan gapai semua, usir semua halangan, lompatilah batasan, ada waktunya. Disiarkan langsung dari Menara Suara Merdeka. Dengan bangga, Bojong Festival mempersembahkan webinar untuk generasi berkarya. Tiada lagi Kemenangan, pengorbanan, kita akan gapai semua, usir semua halangan, lompatilah batasan. Cek. Disiarkan langsung dari Menara Suara Merdeka. Dengan bangga, Bojong Festival mempersembahkan webinar untuk generasi berkarya. Halo, selamat siang para peserta yang sudah hadir di webinar series Bojong Festival. Ini adalah webinar series kita yang ke-6. Tepuk tangan dulu dong ya. Untuk Bojong Festival yang sudah menyelenggarakan webinar series ini sampai dengan yang ke-6 dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 3, SMA kita yang tercinta yang ke-143. Nah, kita di sini pada siang hari ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol tentang ini, hal yang menurut aku penting banget sih ya. Karena dari webinar series yang kemarin-kemarin kita udah ngobrol tentang digital marketing, kita udah ngobrol tentang fotografi, kita udah ngobrol bahkan bagaimana nih peran UMKM di dalam masa pandemi tadi pagi ya kan, bersama dengan dua ibu menteri kesayangan kita, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Retno Marsudi. Nah, kali ini yang selalu menjadi pertanyaan adalah, terus aku modalnya gimana ya? Itu kan ya yang selalu menjadi salah satu tantangan terbesar juga dari UMKM. Nah, oleh karena itu di webinar series kita di Bojong Festival ini kita akan membahas mengenai peran perbankan syariah dalam membangun UMKM. Bersama saya Nessa Gozal yang kali ini bukan hanya ada di Zoom aja tapi juga di live YouTube-nya Alsta Indonesia ya. Baik, kalau begitu ini karena waktunya juga sudah tidak banyak begitu ya, kami mohon maaf atas keterlambatan kita mulai untuk hari ini. Tapi ini pasti isinya daging semua, so tenang aja, oke? Karena sekarang di kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang mengenai hal ini, mengenai peran perbankan syariah ini dengan Bapak Taufan Ansyari, Branch Manager BNI Syariah Kota Semarang yang dari tadi sudah hadir di sini. Halo Pak Taufan. Dan juga, nah ini dia, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah ya, yang nanti akan memberikan overview bagaimana kondisi UMKM yang ada di Jawa Tengah, Bapak Kukrit Surya Wicaksono. Oke, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi, aku akan langsung aja karena dua speakers kita sudah ada di sini. Aku mau langsung ke Pak Kukrit dulu. Assalamualaikum Pak Kukrit. Waalaikumsalam Nisa, apa kabar semua? Pak Tovan, teman-teman semua para peserta siang hari ini. Semoga semua sehat dan diberikan kelancaran. Amin. Amin. Ini adik-adiknya kerja luar biasa loh untuk membuat Bojong Festival dan ulang tahun SMA Negeri 3 ini menjadi luar biasa Mas Kukrit.
Jadi Nesa, asal tahu aja, saya ini puluhan tahun selalu aktif dengan kegiatan Alste Indonesia, dan baru kali ini di tahun ini saya rasa kegiatan panitia Alste, panitia Bojong Festival ini sangat luar biasa. Kegiatannya banyak sekali, kegiatannya keren sekali, dan rangkaian webinarnya, belum podcastnya. Podcastnya juga keren banget. Saya ucapkan selamat untuk seluruh panitia Bojong Festival 2020. Yeay, ini semua mereka lagi ada di sini nih, beberapa yang ada di sini, jadi mereka senang banget. Keren. Saya apresiasi. Iya, itu Nesa kok lokasinya kayaknya keren sekali. Di mana itu lokasinya? Betul dong ya, karena sekarang aku lagi ada di Menara Suara Merdeka. Oh, pantesan kok keren sekali lokasinya. Saya pangling ini, saya lihat di mana lokasinya. Nesa itu selalu ada di sini. Bahkan nanti malam juga puncak acara Bojong Festival ya. Puncak acara Bojong Festival nanti diambilnya juga dari Menara Suara Merdeka dong, Mas Kukrit ya. Oke. Wah, keren. Semoga lancar semua. Oke. Mas Kukrit, ini kan kita ngobrol UMKM deh, ini kan seksi banget ya kalau kita ngobrolin tentang UMKM ya, dan karena Mas Kukrit ini sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Tengah gitu, Mas Kukrit bisa nggak sih memberikan overview bagaimana sih kondisi UMKM yang ada di Jawa Tengah saat ini, terutama di masa pandemi, Mas? Oke, terima kasih Nesa, Pak Firman juga, kemudian Pak Tovan, semua yang hadir di sini. Jadi saya ingin sampaikan, kalau memang di saat pandemi sekarang ini, kita Kadin Jawa Tengah fokus untuk bagaimana membuat teman-teman UKM kita ini nggak ngelokro. Karena rata-rata mereka sekarang ini ngelokro dan bisa dibilang merasa kapok untuk menjadi seorang wirausaha. Dan untuk informasi saja, Jawa Tengah ini punya jumlah UKM produktif yang terbanyak se-Indonesia. Kita di Kadin Jawa Tengah aja, kita memiliki sekitar ada mungkin 80.000 UKM binaan di berbagai bidang. Jadi apa yang sekarang kita lakukan di masa pandemi ini, Nesa? Sekarang yang kita lakukan adalah kita memperkuat atau memfokuskan di 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita terus meningkatkan kualitas manajerial, kreativitas, inovasi dari teman-teman UKM kita. Dengan kita rutin menyelenggarakan acara webinar-webinar gratis untuk teman-teman ini. Saat ini kita dalam seminggu ini paling tidak kita rutin mengadakan 2-3 kali webinar. Apakah itu keterkaitan dengan manajerial, apakah itu terkait dengan packaging, apakah itu terkait dengan marketing, apakah itu terkait dengan keuangan, kita terus adakan. Karena kita kepingin walaupun di saat yang bisa dibilang sekarang ini pandemi dan ekonomi baru menggeh-menggeh, tapi jangan sampai kreativitas dan produktivitas UKM kita ini berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas networking, meningkatkan kualitas jaringan pasar untuk UMKM kita. Karena UMKM kita ini banyak sekali yang punya produk bagus, yang punya produk inovatif, harganya juga murah dan sangat terjangkau, sangat kompetitif. Masalahnya apa? Masalahnya ada di pengembangan pasar. Nah, ini yang kita coba bantu, nanti saya akan jelaskan terkait dengan pengembangan pasar. Ini yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah ini yang sebenarnya saya ingin jadi pendengar juga di acara ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas pembiayaan untuk UMKM kita. Nah, kebetulan ini bos-bos kita dari BNI Syariah dari sini, sekaligus nanti kita bisa sharing, kita bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman, kira-kira apa yang kita bisa sinergikan antara Kadin Jawa Tengah dengan BNI Syariah untuk memberikan yang terbaik bagi para UMKM kita. Nah, kira-kira 2 minggu yang lalu, kebetulan MC-nya juga Nesa, kita Kadin Jawa Tengah bersama dengan Pak Sandiaga Uno, kita baru saja melaunching program Kadin Tangkap Peluang. Apa itu Kadin Tangkap Peluang? Ini adalah bagaimana Kadin membantu teman-teman UMKM kita ini untuk punya pasar lintas pulau dan lintas provinsi. Ini kita manfaatkan jaringan Kadin di seluruh Indonesia. Untuk saat ini kita sudah punya MOU dengan Kadin DKI Jakarta, Kadin Jawa Barat, Kadin Jawa Timur, kemudian Kadin Sumatera Utara,
Kadin Sulawesi Selatan dan Kadin Kalimantan Timur. Kita mencoba untuk bagaimana kita bertukar informasi tentang produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman di lintas pulau dan lintas provinsi ini. Saya kadang-kadang kepikiran ini, kira-kira gimana kalau seandainya Kadin bantu carikan pasarnya, Kadin bantu untuk meningkatkan kualitas SDM UMKM-nya, kemudian begitu nanti teman-teman UMKM ini mendapatkan order, nah order ini yang nantinya akan dibiayai oleh BNI Syariah. Kira-kira begitu mimpi saya. Nah, kalau seandainya ini sudah bisa berjalan, ini sudah bisa rolling begitu, saya rasa UMKM kita di Jawa Tengah akan tidur nyenyak dan usaha-usaha mereka akan bisa terus berkembang. Dan saya rasa kalau kita bicara kualitas produk, kalau kita bicara inovasi, UMKM Jawa Tengah ini produk-produknya bukan saja sudah membanjiri pasar di Indonesia, tapi juga sudah banyak menguasai pasar di Asia Tenggara. Ini yang terus kita coba untuk bagaimana semakin banyak global player di UMKM kita di Jawa Tengah ini, Kadin Jawa Tengah bertugas punya kewajiban untuk bagaimana membawa teman-teman ini bisa go internasional. Saya rasa untuk tahap awal gitu dulu Nesa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, sebenarnya ini langsung get me thinking, ya, langsung kayak bertanya-tanya. Artinya tadi kan Kadin Tangkap Peluang itu bagus banget ya Mas untuk programnya gitu ya, karena semua dipikirin gitu sama Kadin Jawa Tengah. Ini kalau misalnya ada teman-teman UMKM gitu yang ingin ikut serta dalam program-program Kadin begitu, itu gimana sih Mas? Oke, kita di Kadin Jawa Tengah juga punya yang namanya warungkadin.com. Nah, warungkadin.com ini membantu teman-teman juga untuk bagaimana bisa sharing produk-produk mereka ke teman-teman Kadin di seluruh Indonesia. Nah, untuk yang gampangnya nih Nesa, daftar aja dulu di warungkadin.com, begitu sudah terdaftar, sudah terlist di sana, nah nanti teman-teman ini akan kita kontak untuk produk-produknya kita masukkan di program Kadin Tangkap Peluang. Jadi kita ingin mengedepankan produk-produk UMKM Jawa Tengah ini yang betul-betul kompetitif dan betul-betul inovatif sehingga bisa menembus pasar lintas pulau, lintas provinsi ini. Oke, jadi ini teman-teman yang ada di sini yang menjadi peserta ada kesempatan nih ya, tinggal buka aja warungkadin.com untuk akhirnya bisa langsung ada penanganan langsung gitu ya untuk gimana nih ya produk aku sebenarnya bagus tapi gimana ya caranya untuk dapat buyer, untuk dapat permodalan dan segala macam itu semua ada di Kadin Tangkap Peluang yang baru saja di-launching oleh Kadin Jawa Tengah bersama dengan Bapak Sandiaga Uno di Menara Suara Merdeka juga. Oke, Mas Kukrit nanti kita ngobrol lagi ya Mas Kukrit ya. Siap. Oke. Karena Mas Kukrit ini kan juga ini kakak Alster kita. Iya. Jadi harus mengayomi adik-adik Alster terutama yang punya UMKM. Saya salah satu provokator aktif di Alster. Oke, baiklah. Di sini selain ada Mas Kukrit juga ada Bapak Taufan Ansyari, ya beliau adalah Branch Manager BNI Syariah Kota Semarang. Kita langsung aja kali ya ngobrol dengan beliau. Pak Taufan, apa kabar? Selamat siang. Iya, kita masih menunggu bersama dengan Pak Taufan. Pak Taufan ini memang kuliahnya aja di Fakultas Ekonomi, Manajemen Universitas Gunadarma, terus Manajemen Keuangan dan Perbankan Universitas Gunadarma. Jadi emang ini perekonomian banget lah ya. Nanti kita tanya bagaimana nih akhirnya BNI Syariah ini bisa hadir. Halo Bapak Taufan, apa kabar Bapak? Halo Mbak Nesa, selamat siang Pak Kukrit. Iya, baik. Wabarakatuh. Ya, Pak Taufan, ini kayaknya kita langsung aja to the point gitu ya. Ini kan yang menjadi salah satu masalah teman-teman UMKM tentunya adalah akses permodalan begitu. Nah, bagaimana sih BNI Syariah bisa menjawab tantangan ini, Pak Taufan? Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nesa Gozal, yang saya hormati Pak Firman, ada juga Pak Kukrit tadi yang sudah menyampaikan beberapa hal. Nah, terkait dengan tantangan tadi yang disampaikan terkait permodalan ya untuk UMKM ini memang sangat menarik. Tentunya kalau perbankan memiliki masing-masing namanya risk appetite. Jadi perbankan itu punya risk appetite terkait dengan sektor-sektor mana yang akan dibiayai.
Nah, kalau secara umum, kita tentunya akan membiayai sektor-sektor yang memiliki prospek usaha baik ya. Kemudian juga kita akan menganalisa dari sisi first way out atau sisi kemampuan keuangannya. Karena bagaimanapun pembiayaan ini kan diperlukan untuk mengembangkan usaha agar usaha itu menjadi lebih baik. Kemudian juga kalau dari sisi kedua kita akan melihat dari sisi kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan kondisi bisnis ini sendiri, di mana bisnis itu bisa sustain terhadap kondisi yang ada di depan. Itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan yang bisa saya sampaikan, tetapi di sini saya ada slide, bisa kita share screen-nya? Ya, baik, kita akan share screen sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kali ini. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana BNI Syariah mendukung UMKM untuk go digital. Termasuk juga kaitannya dengan perbankan syariah, peran perbankan syariah dalam UMKM. Nah, next slide. Baik, merupakan adab di BNI Syariah Bapak Ibu sekalian untuk memulai presentasi saya sampaikan ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Next. Nah, ada 3 besaran yang ingin saya sampaikan untuk siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita perkenalan terkait dengan BNI Syariah, sekilas dengan BNI Syariah, kemudian gambaran potensi UMKM di Indonesia, dan bagaimana produk-produk tadi yang disampaikan Mbak Nesa dan Pak Kukrit untuk menjawab pertanyaan tentang permodalan dengan BNI Syariah. Next slide, silakan. Nah, sebelum masuk ke perkenalan BNI Syariah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan perbedaan bank konvensional dulu dengan bank syariah. Jadi ada 5 aspek paling tidak yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Pertama dari aspek dasar hukum, Bapak Ibu sekalian. Kalau dari aspek dasar hukum, kalau bank konvensional itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kalau di bank syariah, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ada fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI. Kemudian juga ada dari berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Kemudian kalau dari akad, kalau di konvensional, akad itu untuk pembiayaan itu cuma kredit gitu ya. Cuma kalau di syariah harus jelas underlying transaction-nya. Jadi kita mendasari akad itu berdasarkan transaksi yang dilaksanakan. Ada 3 akad, murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Nah, kemudian dari struktur organisasi yang membedakan bank konvensional dan bank syariah, pertama kalau struktur organisasi, bank syariah itu memiliki namanya Dewan Pengawas Syariah yang setingkat komisaris. Kemudian untuk usaha yang akan dibiayai, nah ini ya, tadi terhadap teman-teman UMKM, kalau di bank syariah, kita hanya bisa membiayai usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah atau tidak melanggar hukum Islam. Itu sedikit beberapa hal terkait dengan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, next slide. Next. Ya, nah untuk BNI Syariah sendiri kita memang mengedepankan ekonomi berlandaskan keabadian. Artinya atau dengan istilah kita sebut Hasanah Way, di mana setiap transaksi keuangan itu harus didasarkan pada manfaat sampai dengan abadi. Beberapa inovasi yang kita lakukan, kita punya namanya platform wakaf hasanah. Di sini di wakaf hasanah ini kita bisa berwakaf melalui platform yang disediakan, bisa diakses melalui Play Store. Di situ Bapak Ibu sekalian nanti pada saat ingin berwakaf bisa memilih proyek-proyek tertentu untuk disalurkan wakafnya, dan ini tentunya menjadi tagline harta dibawa mati. Jadi harta yang diwakafkan akan dibawa manfaatnya sampai dengan kita mati nanti. Next. Nah, berikutnya kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian sekilas tentang BNI Syariah. Kami saat ini memiliki minimal 383 outlet dengan didukung oleh jaringan BNI. Kemudian kami memiliki 5.000 pegawai kurang lebih, atau yang kami sebut dengan insan hasanah. Nah, BNI Syariah berdiri itu pada tahun 2000 Bapak Ibu sekalian. Jadi tahun 2000 berdiri,
menjadi salah satu divisi dari Bank BNI. Kemudian pada tahun 2010, BNI Syariah spin-off atau terpisah mendirikan Bank Umum Syariah. Jadi tahun 2010. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di bawah kepemimpinan Bapak Abdullah Firman Wibowo pada tahun 2017-2018 BNI Syariah meraih banyak penghargaan termasuk penghargaan dari internasional. Nah, bagaimana dengan kepemilikan BNI Syariah? Kalau BNI Syariah saat ini 99,95% sahamnya dimiliki oleh Bank BNI, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life Insurance. Next. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, di 2017 kami mendapatkan 50 penghargaan, kemudian di 2018 kami meraih 57 penghargaan, dan tentunya seiring juga dengan bisnis kami yang meningkat di tahun 2017, 2018, dan 2019 bisa dilihat dari grafik yang ada di sebelah kanan, baik itu dari sisi aset, pembiayaan, DPK, maupun laba. Next slide. Nah, ini value proposition BNI Syariah, Bapak Ibu sekalian, bahwa BNI Syariah mengusung corporate value Hasanah BNI Partner, di mana di sini kami ingin menjadi partner perbankan yang baik bagi Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita berkembang dengan baik. Next slide. Baik, next slide. Nah, ini kita masuk ke UMKM. Jadi tadi sudah disampaikan di webinar tadi pagi, Ibu Menteri menyampaikan bahwa saat ini ada 64 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia. Dan ini meningkat terus dari tahun 2014, sekitar 57 juta, 2016, 61 juta. Nah, dari pelaku usaha tersebut, mencengangkannya adalah 99% ini pelaku UMKM. Tadi Pak Kukrit menyampaikan ada 80.000 ya Pak UMKM di Jateng minimal. Dan ini merupakan suatu kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Next slide. Nah, ini kontribusi UMKM bagi PDB, pendapatan domestik bruto. Jadi ada 60% dari tahun ke tahun, kontribusinya sekitar 60%, bergerak antara 60,1 sampai dengan 61% di tahun 2018. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Kukrit ini menarik, Pak Kukrit, Bapak Ibu sekalian, bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saat ini memiliki potensi industri halal sebesar 3.000 triliun, Pak. Jadi 3.000 triliun ini merupakan potensi yang ada di Indonesia, didominasi oleh halal food. Halal food itu mencapai 2.400 triliun. Modest fashion, 294 triliun, halal media 140 triliun, halal tourism 154 triliun, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat sayang ya kalau kita, khususnya di Semarang dan Jawa Tengah ini, kalau kita hanya menjadi penonton dari potensi industri halal yang besar ini. Di mana kalau kita lihat secara global, tren syariah juga meningkat. Kita lihat di 2 tahun terakhir, banyak event-event internasional yang diselenggarakan di negara yang mayoritasnya tidak Muslim, tetapi menyelenggarakan halal festival, contohnya di Spanyol, Kanada, Korea, dan Thailand. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Kukrit dengan BNI Syariah berkolaborasi, karena di era ini kita butuh sinergi, inovasi, dan kolaborasi antara BNI Syariah, Kadin Jateng, dengan Alstel, kita sama-sama kolaborasi. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menggerakkan atau meningkatkan kapasitas dari UMKM kita sehingga kita bisa menjadi pemain bukan hanya penonton terhadap potensi halal industri yang ada saat ini. Next slide. Nah, ini kita lihat sekarang tantangannya memang digital. Apalagi di era pandemi ini semua beralih ke digital. Kalau kita lihat untuk yang sektor akomodasi, sektor restoran dan produk lainnya itu mencapai 75% Bapak Ibu sekalian yang menggunakan teknologi atau digital. Oleh karena itu, tantangan buat UMKM adalah saat ini bagaimana beradaptasi dalam setiap aktivitas atau transaksinya menggunakan teknologi digital atau digital. Next slide. Nah, ini beberapa layanan basis digital yang menjadi standar baru Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat sekarang di merchant, di toko, di resto, dimanapun itu sekarang sudah nggak asing lagi pakai QR code ya. Ada link aja, ada GoPay,
Dana, OVO, dan lain sebagainya. Sekarang udah menjadi tren baru. Kita pakai QR code. Kemudian online food order juga udah nggak heran lagi. Sekarang di mana-mana orang kalau pesen makan udah mudah banget gitu. Tinggal buka gadget, bisa pakai GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini harus menjadi concern kita sama-sama antara perbankan dan UMKM, bagaimana optimalisasi dari bisnis itu dikaitkan dengan kebutuhan atau standar teknologi yang terjadi saat ini. Next slide. Next. Nah, ini bisa jadi solusi Bapak Ibu sekalian, para pelaku atau startup UMKM, bahwa BNI Syariah melakukan beberapa inovasi digital untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia. Antara lain kita punya namanya BNI ID Hasanah Card. Dengan Hasanah Card ini kita bisa belanja, ini seperti kartu kredit tapi berbasis syariah. Yang membedakan adalah kita tidak bisa ditransaksikan di tempat-tempat merchant yang non halal. Nah, manfaatnya apa? Pada saat UMKM ataupun pelaku ataupun nasabah yang menggunakan Hasanah Card ini akan tercatat keuangannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi keuangan itu akan tercatat di billing statement, pengeluaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, ini sangat mudah pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan konsolidasi namanya, konsolidasi laporan keuangan, income statement dengan pengeluaran yang aktual. Beda halnya kalau kita keluar by cash itu tidak tercatat, dan ini tentunya pada saat konsolidasi akan agak sulit. Nah, kemudian BNI Syariah alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Abdullah Firman Wibowo sangat banyak melakukan inovasi digital. Nah, salah satu breakthrough yang bagus hanya ada di BNI Syariah, itu ada namanya Hasanahku, Bapak Ibu sekalian. Jadi Hasanahku ini seperti uang elektronik yang ada di gadget Bapak Ibu sekalian, dan banyak transaksi yang bisa dilakukan di Hasanahku ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah BNI Mobile Banking. Nah, platform BNI Mobile Banking ini sangat powerful buat UMKM. Kenapa? Hampir semua transaksi UMKM itu bisa dilakukan di BNI Mobile Banking. Nah, tentunya kalau dilakukan di BNI Mobile Banking, ini semua akan tercatat transaksinya. Jadi pada saat konsolidasi keuangan, pada saat kebutuhan pelaporan regulator, ini akan lebih mudah karena data tersebut sudah tersedia di BNI Mobile Banking. Baik, Pak Topan, mohon Bapak ingat waktu aja 5 menit lagi. Mohon maaf. Terima kasih, Mbak Nesa. Saya akan coba percepat ya, Bapak sekalian. Baik. Next slide. Nah, ini mudah-mudahan saya bisa jelasin dalam 5 menit, Bapak Ibu sekalian, ini terkait produk-produk BNI Syariah. Jadi, next slide. Jadi kita punya beberapa produk yang disesuaikan dengan segmen Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita punya produk mikro yang antara 5 sampai dengan 500 juta. Itu size-nya untuk yang masih baru ya, rintisan. Kemudian kita juga punya namanya wirausaha. Wirausaha itu 500 sampai dengan 1 miliar, dan kita punya SME. Small Medium Enterprise. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan produk tersebut, setiap bank itu punya namanya risk appetite atau risk acceptance. Jadi masing-masing bank tentunya akan beda terhadap produk yang akan dimasuki. Tidak semua usaha yang misalnya BNI Syariah akan masuk ke situ, enggak seperti itu. Tentunya kami memiliki juga risk appetite ataupun beberapa segmen atau bidang usaha yang kami fokuskan. Nah, kemudian juga memang dalam penyaluran ke sektor-sektor kita akan melihat dari dua sisi yang saya sampaikan tadi. Dari sisi first way out yang pertama itu adalah kemampuan bayar. Kemudian yang kedua dari sisi second way out. Second way out itu adalah dari sisi agunannya. Next slide. Nah, ini karakteristik mikro. Jadi kita dalam proses harus cepat. SLA kami itu 5 hari setelah data lengkap harus dipenuhi. Kemudian yang penting juga ini karena karakter mikro itu bersifat community banking, maka lokasi usaha itu tidak boleh terlalu jauh dari bank di mana kami berada. Next slide. Slide, Mas. Next slide. Nah, ini beberapa feature, tapi ini teknis, nanti kita bisa bicarakan lebih dalam lagi pada saat Bapak Ibu sekalian sudah dapat gambaran terkait dengan pembiayaan yang akan dilakukan.
Ini feature-feature untuk pembiayaan mikro maupun wirausaha maupun small, medium, dan enterprise. Mungkin itu dari saya, Mbak Nessa Gozali. Kalau ada diskusi mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufan. Ini melegakan sekali bagaimana tentunya BNI Syariah hadir di tengah-tengah kita, di tengah dilema para UMKM, apalagi terutama yang baru Bapak. Karena selama pandemi ini pasti muncul tuh usaha-usaha baru gitu kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan usaha-usaha baru Pak, jenis usaha apa saja sih Pak yang bisa dibiayain oleh KUR BNI Syariah? Baik, terima kasih Mbak Nessa. Mbak Nessa menanyakan mengenai jenis-jenis usaha apa yang bisa dibiayai oleh KUR BNI Syariah. Jadi, in prinsip usaha-usaha tersebut pertama tidak boleh usaha yang tidak diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian usaha tersebut tidak boleh juga bertentangan dengan hukum Islam ya, hukum syariat Islam yang bersifat universal. Nah, kalau untuk usahanya itu dalam menjalani usaha, kalau KUR itu minimal sudah jalan 6 bulan, Mbak Nessa. Jadi 6 bulan sudah berjalan, karena kenapa? Karena dalam 6 bulan itu kita bisa lihat dan kita bisa analisa perkembangan usaha ini ke depannya seperti apa. Apakah ini akan tumbuh dengan baik, ataupun usaha ini malah masuk ke sektor-sektor yang sunset. Nah, kemudian kita lihat juga dari sisi radiusnya itu maksimal kita 10 kilo dari cabang. Kenapa? Karena ini memudahkan kami dalam memonitor, termasuk juga dalam hal pendampingan terhadap nasabah yang baru merintis usaha tersebut. Oke, jadi kedekatan ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya Bapak ya, karena memang memudahkan untuk komunikasi juga ya. Ya, terus syarat-syaratnya untuk ikut KUR itu apa Bapak? Baik, untuk syarat-syarat ada 3 besaran. Pertama, satu kita akan melihat dari legalitas. Kalau legalitas itu tentunya legalitas dari usahanya. Minimal sudah ada izin, ya, izin dari pihak instansi yang berwenang. Kemudian kalau yang kedua dari usahanya itu jangka waktunya minimal 6 bulan sudah berusaha. Minimal ya, jadi 6 bulan. Tergantung segmennya, kalau KUR itu 6 bulan. Tetapi kalau untuk pembiayaan yang lebih besar lagi, nanti usaha minimal dijalani udah 2 tahun. Kemudian yang ketiga terkait dengan second way out namanya. Second way out ini agunan. Karena memang ini kami di perbankan kan highly regulated sebenarnya Mbak ya. Jadi memang kami setiap kegiatan kami terkait dengan penyaluran keuangan itu diawasi oleh otoritas. Oleh karena itu untuk jaminan ada syarat yang dikriteриakan, antara lain jaminan tersebut bisa berupa aset, tanah, kendaraan maupun deposito. Nah, untuk berikutnya terkait dengan usahanya tadi yang saya sampaikan terkait dengan risk appetite, kita akan melihat usaha ini apakah layak untuk kita biayai. Tentunya masing-masing perbankan dan kami juga memiliki risk acceptance sendiri, sehingga nanti kalau kita analisa, kalau ini usaha kita nilai layak untuk berkembang dan survive, ini akan kita biayai. Monggo Bapak Ibu sekalian yang punya usaha, nanti kita terbuka untuk diskusi, kita bisa mampir ke cabang-cabang BNI Syariah yang terdekat. Ya, Pak, ini bisa langsung hubungin ya, langsung lihat radar 10 km mana BNI Syariah saya yang terdekat dari tempat tinggal saya atau tempat industri saya. Oke, Mas Kukrit apakah masih bergabung di sini bersama dengan kami ya? Oh, kita jadi sebelah-sebelah bertiga. Boleh loh di foto ya sebelah-sebelahan ini. Iya, ini permintaan online yang di off air kan ya. Bisa kayak gini baru kali ini loh, bisa webinar bertiga. Iya. Ini inovasi dari Alsto ini bisa kayak gini. Mas Kukrit, luar biasa ini. Kalau dari Kadin Jateng sendiri, itu ada nggak sih program-program yang memang berbasis syariah? Kalau kita, Mbak Nisa, sebenarnya fokusnya adalah di meningkatkan jaringan pasar tadi ya, meningkatkan jaringan pasar dan kemudian juga kualitas dari SDM itu sendiri. Memang terus terang kalau dari sisi pembiayaan, kita Kadin harus merangkul pihak ketiga. Salah satu opsi yang kita miliki adalah bagaimana kita bisa bersinergi dengan perbankan, dan yang kedua, kita mencarikan semacam seperti Bapak Asuh gitu. Nah, ini dalam rangka Bojong Festival 2020 ini kan juga ada lomba bisnis proposal ya.
Betul, Nah, kebetulan saya jadi salah satu jurinya, dan produk-produk yang ditawarkan atau ide-ide yang diberikan oleh para peserta ini keren-keren loh. Benar-benar produk-produknya itu yang unik, dan produk-produknya itu yang betul-betul saya rasa nggak yang umum gitu. Jadi saya sudah sampaikan di awal di panitia Bojong Festival bahwa kita Kadin bertanggung jawab untuk mencarikan investor bagi para pemenang acara proposal bisnis tersebut. Jadi saya sampaikan bahwa 3 pemenang jadi tanggung jawab Kadin di tahap awal untuk pengembangan produk itu kita akan carikan investor atau bapak asuh dari Kadin Jawa Tengah. Dan kita terus terang kita sebenarnya ingin bicara lebih detail dan lebih mendalam dengan Pak Taufan dari BNI Syariah. Saya rasa ini akan menjadi sangat menarik sekali. Karena apa? Karena banyak sekali UMKM kita itu yang dibantu oleh Kadin Jawa Tengah untuk mengembangkan pasarnya. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya tiba-tiba ada salah satu UMKM yang biasanya sebulan mereka produksi 10 gitu, karena mendapatkan order besar, kemudian sebulan mereka harus berproduksi 40 begitu. Kira-kira apakah dengan jaminan atau dengan proses yang dilakukan melalui Kadin Jawa Tengah ini, produksinya bisa dibantu pembiayaannya oleh BNI Syariah. Dan saya rasa ini udah settle karena ada PO-nya, kemudian juga ini bisnisnya sudah berjalan lebih dari 6 bulan, kemudian ini bisnisnya akan berkembang karena ordernya nambah. Kira-kira apakah bisa pola-pola seperti ini dibiayai, diberikan semacam mungkin pemodalan fasilitas khusus atau bagaimana ya, karena di era pandemi ini permodalan betul dari BFAN ini. Terima kasih Mbak Nesa. Ini bisa langsung terjadi sinergitas nih antara BNI Syariah dengan juga Kadin Jawa Tengah. Oke, Pak Taufan, bisa nggak artinya? Saya malah kepengennya besok pagi langsung MOU gitu. Itu harus dong hajar gitu ya Mas Frit ya. Tapi ini menarik karena artinya di wadah Kadin Jawa Tengah udah banyak sekali yang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi Pak Taufan sudah katakan gitu kan. Yang udah tinggal dikucurin dana aja mereka bisa berkembang untuk atas nama Jawa Tengah juga. Bisa nggak Pak Taufan kita kerja sama ini? Baik, terima kasih Pak Kukrit, Mbak Nesa. Tadi Pak Kukrit menyampaikan terkait dengan permodalan yang tiba-tiba nasabah itu mendapatkan proyek yang besar gitu ya Pak ya, di luar dari kebiasaan. Betul Pak, betul. Nah, memang ini kita akan analisa Pak, tentunya kita akan analisa dari perbankan, kita akan analisa penambahan modal ini apakah berdampak positif terhadap keuntungan bisnis atau penambahan modal ini tidak berdampak, tanda kutip kan gitu ya Pak ya, ada 2. Nah, jadi kalau memang udah jelas, proyeknya sudah jelas, pembayarannya juga jelas, jangan sampai nanti proyeknya jelas tapi pembayarannya nggak jelas, kan ada juga seperti itu Pak Kukrit ya. Nah ini kalau proyek sudah jelas, pembayaran sudah jelas, rasanya sih nanti kita bisa menganalisa lebih dalam nasabah tersebut. Tentunya kita akan melakukan prosedur standar perbankan, antara lain pengecekan bill checking, pengecekan legalitas perusahaan, kemudian termasuk juga dalam legalitas proyeknya, termasuk juga nanti kita akan cek untuk sumber pembayarannya supaya sama-sama antara UMKM ini dan perbankan sama-sama tumbuh besar ya Pak Kukrit. Dan menarik nih Pak Kukrit, rasanya banyak yang bisa disinergikan kita nih semua. Terima kasih Pak Taufan informasinya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Wah, artinya sebenarnya bisa ya Pak ya untuk dilihat lagi berkas-berkas filenya gitu kan ya. Oke, ini untuk Pak Taufan juga nih. Sebenarnya fasilitas apa sih Pak yang didapat oleh nasabah BNI Syariah Pak? Apakah memang akhirnya kemudahan kalau kita udah jadi nasabah gitu ya? Mungkin di sini para UMKM ataupun dari Kadin Jawa Tengah sudah ada yang nasabah BNI Syariah, itu ada fasilitas apa Bapak? Baik, terima kasih Mbak Nesa. Terkait dengan fasilitas yang didapatkan pada saat telah menjadi nasabah. Tadi kami sampaikan Mbak Nesa di presentasi kami, dengan memanfaatkan produk bank BNI Syariah, dengan misalnya mobile banking, kemudian Hasanah Card, Hasanaku, ataupun cash management tadi, itu semua nasabah-nasabah itu akan terekod keuangannya Bapak-Ibu sekalian. Jadi
once dia jadi nasabah BNI Syariah, dia udah bisa diinstal langsung mobile banking, bisa langsung diinstal cash management. Benefitnya apa? Dengan menginstal dua instrumen tersebut, perputaran keuangan, aluran keluar masuk uang itu terlihat. Tentunya usaha kan ingin berkembang lebih besar. Nah, makin besar berkembang, Pak Kukrit pasti paham akan butuh sinergi dengan perbankan. Nah, perbankan ini perlu data-data yang faktual terkait dengan pencatatan keuangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaku UMKM, mau yang baru itu mulailah dari sekarang untuk langsung menggunakan produk-produk perbankan, dalam hal ini BNI Syariah, karena kami memiliki teknologi yang fully support oleh BNI. Oleh karena itu, segala teknologi terkait dengan mobile banking, cash management, kemudian Hasanaku, itu bisa kita provide, dan pada akhirnya nanti akan mempermudah pada saat konsolidasi keuangan dari nasabah untuk berkembang lebih besar lagi. Itu Mbak Nesa Kudari, terima kasih. Oke. Jadi artinya ini ibaratnya timnya Kadin Jawa Tengah, timnya Pak Kukrit ini bisa dapat fasilitas yang oke juga kalau misalkan mereka juga sudah termasuk nasabah dari BNI Syariah. Ya. Mas Kukrit, ini kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang warungkadin.com ya Mas Kukrit ya. Kalau misalnya nih, dan tadi dari BNI Syariah juga sudah mengatakan bahwa kalau misalkan mau dapat pinjaman misalnya ada syaratnya begini. Nah nanti pada saat kita mau, misalkan tadi dapat bapak asuh, lalu dicarikan permodalan dan segala macam, ada syarat-syaratnya dulu juga gitu nggak sih Mas Kukrit? Ya, apakah koneksi kita, maksudnya saya dan Mas Kukrit baik-baik aja koneksinya? Oke, maaf Mbak Nesa, ini ternyata yang harus nge-unmute, harus panitianya, nggak bisa saya unmute sendiri di sini. Oh iya. Jadi sebenarnya begini Mbak, saya tadi katakan bahwa kita di Kadin Jawa Tengah itu punya sekitar 80.000 UMKM binaan di segala bidang. Kalau tadi Pak Taufan tadi mengatakan bisnis halal, sebenarnya Kadin Jawa Tengah ini sudah menyiapkan tahun 2020 ini kita akan genjot halal tourism di Jawa Tengah. Kita bekerja sama dengan MUI, kita bekerja sama dengan ada beberapa perbankan, tapi kemudian ya apesnya kita ada pandemi ini, jadi akhirnya ya kita pending. Karena apa? Halal tourism ini kalau kita lakukan, ini dampaknya besar sekali untuk para UMKM kita. Dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya UMKM kita ini produk-produknya sudah banyak sekali yang siap untuk go internasional, dan kita di Kadin di sini punya kewajiban untuk bagaimana membantu para UMKM kita ini supaya mereka ini betul-betul bisa bukan hanya eksis tapi juga bisa berkembang. Kalau tadi pertanyaannya kira-kira kenapa Pak tadi terkait dengan Bapak Asuh, kenapa? Gimana Mbak Nesa? Syarat-syaratnya apa Pak Asuh? Terkait tadi kan harus akan ada Bapak Asuh, akan dicarikan permodalan. Nah tadi kan kalau ada syarat 6 bulan dulu gitu. Nah kalau dari Kadin ada nggak? Kalau kami sebenarnya kan kita ini punya 35 Kadin Kabupaten Kota dan 42 asosiasi usaha yang menjadi member kami. Nah, teman-teman ini yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada kami di Kadin Jawa Tengah bahwa ini loh Pak, ada satu UMKM yang prospektif, ini loh Pak, ada satu UMKM yang bisnisnya unik, ini loh Pak, ada satu UMKM yang menguntungkan. Nah, di situ ya ini pura-puranya kita nggak mau kalah dengan BNI Syariah, kita juga melakukan semacam penilaian gitu ya, melakukan semacam penilaian. Kira-kira ini layak nggak untuk kita kembangkan bersama-sama? Dan kami di Kadin Jawa Tengah sebenarnya banyak sekali, Mbak Nesa, teman-teman yang ingin menjadi Bapak Asuh untuk para UMKM kita yang sudah pasti produknya sangat inovatif dan sangat berkembang. Dan kita, terus terang, saya udah nggak sabar untuk bisa bagaimana bersinergi dengan BNI Syariah ini. Karena kalau tadi saya katakan, dari sisi pendidikannya kita genjot terus teman-teman, pelatihannya, kemudian dari sisi pasarnya kita coba untuk buka selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya, kemudian dari sisi permodalan dari kami sendiri ada pola Bapak Asuh, kemudian dari BNI Syariah kita disupport dari pembiayaan, ya udah selesai. UMKM kita bisa menjadi
juara bukan hanya di rumahnya sendiri, tapi juara di Indonesia saya rasa. Ya. Wah, ini sih itu mimpi yang besar sekali sih menurut saya dengan program Kadin Tangkap Peluangnya itu mimpi yang mimpi kan Mbak, gratis ya. mohon maaf Mbak Nessa. Ya. Mohon maaf, ini bukan mimpi tapi program kerja kami, Mbak. Nah, itu dia. Makanya Iya, ini program kerja bukan mimpi ini. Oh ya, sudah dilaksanakan ya Mas Kukrit ya. Sudah bertahap kita jalankan ini Mbak Nessa. Karena saya lagi kebayang Mas Kukrit, kalau misalkan saya punya UMKM batik gitu misalnya. Dulu sih kebayangnya ya pokoknya begitulah yang beli ya ikut pameran dan segala macam. Nah. Cuman akhirnya dengan adanya Kadin Tangkap Peluang, ada Bapak Asu dan apalagi mudah-mudahan bisa bersinergi dengan BNI Syariah. Itu rasanya jadi ada harapan baru gitu ya bagi UMKM gitu. Apalagi yang masih kecil, yang memang perlu banyak ilmu. Apalagi tadi Kadin juga memberikan webinar juga sering banget. BNI Syariah juga banyak sekali juga memberikan webinar-webinar ya Pak Taufan ya. Jadi kayaknya wah UMKM ini kayaknya lagi dianak emaskan ya Pak Taufan ya. Bener nggak sih Pak Taufan? Ya, jadi memang di era ini kita perlu 3 hal ya, inovasi, sinergi, dan kolaborasi ya Pak Kukrit ya. Jadi kita sama-sama maju bersama-sama karena memang bagaimanapun, apalagi UMKM tadi, 99% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM Mbak. Jadi kebayang gitu kalau memang ini dikerjain sendiri-sendiri nggak bisa. Jadi memang harus ada kolaborasi dan alhamdulillah Pak Kukrit, insya Allah kita signing ya Pak ya. Signing untuk kerjasama, untuk sama-sama kita mengembangkan UMKM, termasuk juga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut agar bisa lebih baik lagi. Oke, baiklah. Wah, ini barokah siang saya ikut webinarnya Alste ini. Wow, banyak banget soalnya yang di belakang. Terima kasih Pak Taufan, terima kasih. Ya, baik kalau begitu. Bapak-bapak, ya Pak Taufan dan juga Mas Kukrit, ini karena waktunya kita kejar-kejaran, saya boleh nggak minta closing statement-nya terlebih dahulu? Mungkin yang pertama dari Mas Kukrit dulu. Oke, saya pada saat ini mengajak teman-teman UMKM kita ini untuk nomor 1, jangan pernah berhenti untuk menciptakan network seluas-luasnya. Karena bagi saya pengembangan pasar UMKM, kreativitas, inovasi, nomor 1 kuncinya adalah di networking. Dan networking itu bisa didapat paling mudah ya melalui organisasi, apakah itu melalui Kadin Jawa Tengah. Dan kami selalu membuka pintu untuk teman-teman UMKM kita gratis bergabung dengan Kadin Jawa Tengah. Kita di Kadin Jawa Tengah setahun itu ada sekitar 15 kali pameran, Mbak Nessa. 15 kali pameran yang semuanya 100% kita berikan untuk para UMKM kita. Dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, nanti teman-teman bisa mengontak Sekretariat Kadin Jawa Tengah. Jadi kita betul-betul fokus karena apa? Saya rasa Pak Taufan juga setuju bahwa UMKM itu adalah pelaku usaha yang tahan banting. Beda dengan industri-industri besar yang mungkin gampang masuk angin, gampang batuk pilek. Tapi kalau UMKM kita ini benar-benar gagah perkasa, tinggal bagaimana tugas kita untuk mengembangkan mereka. Saya nggak kebayang kalau seandainya UMKM di Jawa Tengah ini 80% mereka berkembang, mereka besar, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang kita ini semua bekerja, orang-orang kita ini semua punya penghasilan. Saya rasa dagangan apapun yang kita miliki, dagangan makanan khas Pekalongannya Mbak Nessa itu, saya rasa juga pasti akan terserap pasar dengan maksimal. Karena semua masyarakat punya daya beli. Jadi Kadin Jawa Tengah tidak akan pernah berhenti untuk terus support UMKM kita 26 jam Mbak Nessa. Ya, emang nggak salah ngendorse Pak Kukrit ya. Disebut-sebut terus dagangan saya. Oke. Oke, closing statement dari Pak Taufan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nessa, Pak Kukrit. Memang untuk saat ini peran perbankan di bidang UMKM memang kami harapkan UMKM dapat segera memanfaatkan produk-produk yang BNI Syariah. Karena bagaimanapun ke depannya tuntutan terhadap teknologi, kemudian terhadap pencatatan keuangan itu pasti dibutuhkan oleh UMKM. Oleh karena itu mulai sekarang kalau memang baru mulai ataupun di tengah itu bisa dilaksanakan. Jadi mulailah melakukan dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di perbankan. Kemudian yang berikutnya tadi banyak disampaikan oleh Pak Kukrit terkait dengan network ya, network. Nah, network ini memang terkait erat dengan bagaimana kita
bersinergi karena nggak bisa sendirian gitu ya, kita melakukan apapun nggak bisa sendirian, kita harus bersinergi, kemudian kita harus berkolaborasi, dan dari situ mudah-mudahan kita akan menciptakan beberapa inovasi-inovasi yang dapat membangun dan mendorong UMKM bisa lebih besar lagi, Mbak. Nah, berikutnya terkait dengan kami di perbankan tentunya memiliki risk appetite tersendiri gitu ya. Jadi memang ada kriteria nasabah yang bisa kita lanjutkan untuk pembiayaan ataupun nanti kita bermitra di bidang pendanaan. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini menjadi nyata ya Pak Fikri ya. Nyata, kemudian terkait setuju, siap Pak, siap. Secepatnya Pak. Terima kasih, halal travel tadi itu bagus banget tuh Pak, kalau kita bisa sinergi dengan MUI, mudah-mudahan kondisi pandemi bisa membaik, kita bisa sinergi lebih bagus lagi kalau disupport BNI Syariah, Pak. Waduh, berkah ya Pak. Dalam waktu dekat MOU deh ini kayaknya. Oke, kalau gitu. Iya. Nggak pakai lama-lama. Pak Tovan atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Luar biasa untuk teman-teman UMKM. Tapi sekarang kita mau foto bersama dulu ya. Nah, para peserta boleh di-on-kan kameranya. Yuk kita mau foto bersama dulu. Nah, sambil menunggu para peserta meng-on-kan kamera, jangan lupa nanti malam jam 7 malam akan ada puncak acara Bojong Festival live di YouTube-nya Alsta Indonesia dan bersama dengan Hendra Kumbara. Wow, dan masih banyak artis lainnya ya. Oke, sudah kita mulai ya. 1, 2, oke, pause semuanya ya. 1, 2, 3. Lagi halaman berikutnya. 1, 2, 3. Lagi, wow, 1, 2, 3. Lagi sudah? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kukrit, terima kasih untuk Pak Tovan. Mudah-mudahan sinergi antara BNI Syariah dengan Kadin Jawa Tengah cepat terjadi. Jadi Jawa Tengah makin moncer lagi UMKM-nya. Oke, selamat siang Pak Kukrit dan juga Pak Tovan. Dan juga terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung di sini di Zoom ataupun di live YouTube-nya Alsta Indonesia. Habis ini masih ada acara loh. Ada pre puncak acara. Wah, puncak acaranya aja ada pre-nya juga gitu ya. So, jangan kemana-mana. Mari kita rayakan ulang tahun ke-143 SMA kita yang tercinta, SMA Negeri 3 Semarang. Dan akhirnya saya Desa Gosel, terima kasih. I see you on next event bersama dengan Alsta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kukrit, Mbak Nesa. Festival 2020. Sampai jumpa.